A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali lewat channel Akilapedia. Harapan dan doa saya, sahabatku semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan dan persoalan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling taat terhadap perintah. Jika malaikat hadir di rumah, maka rumah itu akan penuh dengan keberkahan. Karena itu, sebagai umat muslim perlu tahu apa ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat. Dengan mengetahui hal tersebut, kita akan menghindari hal-hal yang membuat malaikat enggan masuk ke rumah. Rumah pun akan menjadi tempat yang bukan hanya untuk bernaung dari hujan dan panas saja, tapi juga dapat menjaga seluruh anggota yang berada dalam keselamatan dan kesejahteraan lahir serta batin. Sahabatku semua yang dimuliakan oleh Allah, berikut ini adalah beberapa penyebab serta ciri rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Yang pertama adalah memelihara anjing. Sebagai makhluk yang suci, malaikat sangat menyukai rumah yang bersih. Untuk itu, rumah yang kebersihannya tidak terjaga tentu saja akan dijauhi oleh malaikat. Salah satu faktor yang membuat sebuah rumah tidak suci adalah dengan keberadaan anjing. Karena sebenarnya anjing memang dilarang untuk dipelihara oleh umat Islam, terkecuali untuk alasan tertentu seperti dimanfaatkan sebagai penjaga rumah. Salah satu alasannya adalah sebagai tindakan preventif, jangan sampai ada najis di rumah kita. Jika anjing sampai dibiarkan ada di dalam rumah, maka najis akan terbawa ke dalamnya, sehingga rumah menjadi tidak lagi suci alias rumah yang kotor. Najis tersebut berada dalam air liurnya yang bisa saja secara tidak sengaja air tersebut terjatuh di rumah yang suka digunakan juga untuk melakukan ibadah sholat. Yang kedua adalah memajang patung. Ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat adalah adanya pemajangan patung di rumah tersebut. Meskipun sebagai dekorasi, ini akan membuat rumah yang memilikinya seakan mendukung pembuatan patung. Padahal membuat sebuah patung, apalagi yang berbentuk utuh atau patung makhluk hidup, merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu, sebagus apapun patung yang dipajang, bisa jadi hal tersebut akan membuat malaikat enggan untuk mengunjungi rumah. Kemudian ciri yang ketiga adalah
beraroma tidak sedap dan kotor. Malaikat juga sangat tidak menyukai rumah yang memiliki bau tidak sedap serta terlihat kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa saja yang memakan pohon yang tidak sedap, janganlah mendekati masjid kami. Sesungguhnya malaikat akan merasa sakit karena aromanya seperti halnya manusia. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, pastikan rumah selalu dibersihkan agar tampilannya terlihat bersih dan tidak ada bau tak sedap yang muncul karena kita malas membersihkan rumah. Selain disukai malaikat, rumah yang rapi dan bersih juga akan membuat betah penghuninya. Kemudian yang keempat adalah tidak pernah terdengar lantunan ayat Al-Quran. Rumah yang penghuninya tidak pernah membaca Al-Quran juga akan menjadi rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, sebab rumah tersebut akan terasa sangat kelam karena tidak dibacakan ayat suci, sehingga dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam salah satu rumah Allah maksudnya masjid, untuk membaca kitab Allah Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan ketenangan jiwa bagi mereka. Mereka diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima adalah dihuni orang pelit. Malaikat tidak suka dengan orang yang tidak suka berbagi, alias orang yang pelit, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Maha Pengasih dan mengecam perilaku pelit. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merupakan sumber rezeki bagi semua makhluknya, yang memberi fasilitas hidup untuk semua manusia tanpa meminta balasan. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak suka dengan manusia yang menahan harta bagi orang yang membutuhkan. Jadi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tidak menyukai orang yang pelit, begitu juga malaikat yang selalu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu konsep rumah tinggal yang berkarakter Islami adalah seluruh aktivitasnya dilandasi ibadah, mencari ridho Allah, serta bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan di sekitarnya. Rumah dengan konsep tersebut juga bisa menjadi cara yang baik untuk mengundang malaikat ke rumah. Salah satu cara yang paling mudah dilakukan adalah dengan penghuni rumah selalu berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Prakteknya pun bisa berbagai macam. Bisa dengan mengajak keluarga untuk bertilawah, bisa dengan membentuk forum mengkaji Al-Quran untuk keluarga, dan lain sebagainya. Yang pasti di dalam majelis tersebut seseorang bisa terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya rumah itu akan terasa luas bagi penghuninya, akan didatangi malaikat, dijauhi setan, dan akan membanjir pula kebaikan ke dalamnya jika dibacakan Al-Quran di dalamnya. Sebaliknya, rumah itu akan terasa sempit bagi penghuninya, akan dijauhi malaikat, dan akan didatangi setan, serta tidak akan banyak kebaikan di dalamnya jika tidak dibacakan Al-Quran. Hadis riwayat Ad-Darimi. Selain dengan zikir, cara mengundang malaikat untuk datang memberkahi rumah atau ciri rumah yang disukai malaikat yaitu rumah yang senantiasa bersih. Penghuninya adalah orang-orang yang jujur dan menepati janji. Dihuni oleh orang-orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Dihuni oleh orang yang makanannya halal, orang yang tinggal di dalamnya senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Rumah yang dihuni oleh para penuntut ilmu, bersih dari barang-barang haram. Penghuninya adalah orang yang rendah hati, sabar, tawakal, qanaah, dermawan, pemaaf, yang senantiasa bersih lahir batin, dan para penghuninya makan tidak terlalu banyak. Termasuk golongan orang yang merugi saat hunian yang dimilikinya termasuk dalam kategori rumah yang tidak dimasuki malaikat. Untuk itu, senantiasa lakukan kebaikan di rumah agar malaikat mau masuk ke dalam rumah dan tercipta kedamaian di tengah-tengah keluarga. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas semua kekurangan, kesalahan saya dalam menyampaikan materi ini. Jika sahabatku suka dengan video ini, mohon tekan tombol like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.